yang dijual itu jangan hanya olahraganya aja, tapi budayanya jangan lupa. Itu aja pesan saya. Jadi kita jangan hanya, karena nanti orang hanya olahraganya aja. Karena ilmu itu bukan untuk berkelahi. Ilmu dipakai itu dalam kehidupan. Untuk kali ini kita melihat relief pada dinding candi, yaitu pada dinding lorong 1 ya. Di sini diceritakan adanya pertempuran dua pasukan. Secara sekilas kita bisa melihat adegan-adegan bela diri antara dua pasukan, yaitu pasukan Raja Mandata dan pasukan Asura yang ingin menguasai Kahyangan ini. Bela diri ini ya sebenarnya sudah ada dari masa lalu ya, dan ini digambarkan pada relief Candi Borobudur yang merupakan visualisasi atau penggambaran lingkungan sosial budaya pada masa Jawa kuno. Kita melihat adegan dua orang sedang bergumul ya, yang kemungkinan ini bisa diinterpretasikan sebagai adegan bela diri, bisa kita saksikan pada panel relief di depan kita ini. Ini seakan-akan menggambarkan atau bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjatuhkan. Nah, ini tentunya memberikan gambaran kita yang lebih lanjut lagi ya, lebih detail lagi mengenai bagaimana jenis-jenis bela diri ini dikenal di Jawa kuno di sekitar abad 8–10 Masehi. Ada yang sedang berjongkok, mungkin ini adalah kuda-kuda ya, dengan menggunakan perisai dan pedang, yang di depannya juga sedang melakukan dalam posisi kuda-kuda untuk menerima serangan dari antara kedua belah pihak ini. Ada juga yang memakai tameng di bagian atas dan juga senjata mirip dengan bentuk kujang saat ini juga kita lihat pada relief ini. Beberapa relief gambaran-gambaran mengenai peperangan dalam hal ini yang digambarkan pada relief candi yang menggunakan gaya atau langgam era Mataram kuno periode Jawa Tengah di abad 8–10 Masehi juga kita bisa jumpai pada relief naratif di Candi Prambanan. Ketika kita bicara tentang pencaksilat dan juga kaitannya dengan relief-relief yang ada di Prambanan, pertama kita mungkin bisa mengambil inspirasi ya dari relief-relief itu, khususnya dari gerakan-gerakan pencaksilat yang ada dalam relief cerita yang ada di Prambanan. Ini adalah adegan ketika Rama berupaya membunuh dua orang raksasa yang mengganggu istrinya Dewi Sinta dengan panah. Dan kita bisa melihat bagaimana kedua raksasa tersebut bentuk tubuhnya atau dia seperti mengambil posisi kuda-kuda untuk mempertahankan diri. Dan itu mungkin sangat erat ya dengan kaitannya dengan
pencaksilat ataupun seni bela diri yang berkembang di Indonesia. Hubungannya sebenarnya di dalam kehidupan masyarakat di Jawa kuno gitu, pasti salah satu kebudayaannya mencakup salah satunya dengan bela diri gitu. Jadi meskipun mereka asalnya dari cerita dari India maupun dari negara lain atau asing ya, tapi sebenarnya merupakan perpaduan dari kebudayaan yang lokal, yaitu Jawa kuno. Saya sampai cari bahan, tahu, ke Leiden. Karena bahan di kita nggak cukup. Di Leiden itu ada ketemunya tadi yang Anda bilang Silatu Adi Borobudur, itu saya dapat bahan dari Leiden tuh. Kalau di Borobudur tuh ada, dalam film kan kita ceritain tuh. Udahlah, alhamdulillah lah. Saya udah berbuat sesuatu untuk kebudayaannya. Sedangkan kalau ke SEA Games kita harus punya wadah kan. Makanya saya undang Singapura, saya undang Malaysia, saya undang Brunei untuk bikin persatuan 4 negara itu. Syaratnya 4 negara. Kalau 4 negara boleh masuk SEA Games. Kemudian dari SEA Games kita ke Asian Games. Lari lagi kita kemana? Ke Vietnam. Karena kita ajak Vietnam, akhirnya ke dunia.